Imam Asy-Syafi'i itu beliau mempunyai nasab yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya. Itu pada kakek Rasulullah yang bernama Abdu Manaf. Rasulullah itu kan nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, di Abdu Manaf itulah ketemu nasabnya Rasulullah dengan nasabnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, ketemu di situ. Kok bisa Ustaz ketemunya di Abdu Manaf? Abdu Manaf ini punya anak laki-laki 4 orang. Punya anak laki-laki 4 orang. Punya anak laki-laki 4 orang. Nama yang pertama Al-Muttalib. Yang kedua Hashim. Yang ketiga Abdu Syams. Yang terakhir namanya Naufal. 1, 2, 3, 4 orang laki-laki. Rasulullah itu nasabnya ketemu nyampainya di Hashim. Ya Rasulullah. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i kepada Al-Muttalib. Nah, ini nasabnya. Rasulullah dari sini nih. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya. Sedangkan Imam Syafi'i dari sini. Bagaimana nasab Imam Syafi'i? Nah, ini kita mau tulis biar ketemu dengan Al-Muttalib. Nasabnya Imam Asy-Syafi'i itu nama beliau sendiri namanya Muhammadu bni Idrisin. Muhammad Idris bin Al-Abbas Idris bin Al-Abbasi bin Utsmana bin lagi Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin juga bin lagi Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib baru Ibni Abdi Manaf. Wallahu a'lam bishawab. Panjang Ustaz, lumayan lah. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Ketemunya di Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Ustaznya Hashim ini siapa? Hashim ini bukan Hashim ini ya. Ya nggak gara-gara sama nama terus itu. Nah, cuma sama nama. Ini keponakannya Hashim yang sana. Nah, yang di sana itu ayah dari kakek beliau, buyut maksudnya. Buyutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi siapa nama Imam Asy-Syafi'i? Muhammad bin Idris. Nah, ini nasabnya. Jadi dari sini kita tahu bahwa ayahnya Imam Asy-Syafi'i itu orang daripada Quraisy. Orang Quraisy. Quraisy kota Mekah. Jadi ayahnya itu keturunannya sampai ke Mekah. Ke bangsaku Quraisy. Imam Syafi'i. Bagaimana Ustaz dengan ibunya? Ibunya itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan beliau itu merupakan perempuan Quraisy juga. Tetapi pendapat ini lemah, seperti yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Karena ada riwayat dari riwayatnya Imam Al-Hakim yang menceritakan tentang ibunya Imam Syafi'i itu berasal dari kabilah Quraisy Makkah juga, tapi ini lemah. Yang paling kuat yang disepakati oleh para ulama, ibunya Imam Asy-Syafi'i itu orang Yaman yang berasal dari kabilah Bani Azd. Bani Azd Yaman. Itu ibunya. Ini pendapat yang paling kuat. Ketika menikah dengan ayahnya Imam Asy-Syafi'i, keduanya tinggalnya di Palestina. Apakah keduanya lahir di Palestina? Saya belum tahu. Atau pindah ke sana. Ya. Tapi yang pasti Imam Asy-Syafi'i saat itu dalam pendapat yang paling kuat itu lahirnya di Palestina, di wilayah yang bernama Gaza. Gaza yang sekarang ini sama Israel, Yahudi Israel. Gaza. Tempat lahirnya Imam Syafi'i. Di Gaza lahirnya. Tahun berapa Ustaz? Tahun 150 Hijriah. Tahun 150 Hijriah beliau lahir di Gaza. Ini pendapat yang paling masyhur. Memang kalau ini pendapat yang paling masyhur, ada pendapat yang lain Ustaz? Ada dua pendapat lagi. Ada yang mengatakan lahirnya di Asqalan. Di mana Asqalan itu? Juga di Palestina. Makanya Ibnu Hajar disebut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu ke Asqalan. Asqalan ini tidak jauh dari Gaza wilayahnya. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan beliau lahirnya di Yaman. Nah, ini mengikuti bahwa karena ibu beliau orang Yaman. Tetapi dua pendapat ini tidak lebih kuat dari pendapat yang pertama yang mengatakan beliau lahirnya di Gaza. Nah, sebagian para ulama mencoba menggabung ketiga riwayat ini. Menggabung riwayat bahwa beliau lahir di Gaza, di Asqalan, di Yaman. Di antara yang menggabung riwayat itu adalah Yaqut Al-Hamawi. Yaqut Al-Hamawi yang mengarang kitab Mu'jamul Buldan. Mu'jam, kamus, buldan, kota-kota. Beliau ahli geografi